Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman PGSD 5B. Semoga kita semua yang berada di grup ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Siti Subeda NPM 67 sebagai presentator dan teman saya Winda Royani NPM 68, Panji Pangestu NPM 81, Resa Nurfitriani NPM 87, dan Prabowo NPM 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan penelitian. Apa itu laporan penelitian? Laporan penelitian menurut Sugiono 2007 merupakan laporan ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian, sehingga pembaca mudah memahami langkah-langkah yang telah ditempuh selama proses penelitian dan hasilnya. Laporan penelitian sebaiknya dibuat secara bertahap. Tahap pertama itu berisi tentang pendahuluan dan tahap kedua berupa laporan akhir. Berikut ini terdapat contoh kerangka laporan penelitian untuk judul model alternatif sistem dan pengembangan manajemen pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja industri permesinan. Melalui penelitian dengan judul tersebut, peneliti menemukan struktur pendidikan tenaga kerja pada industri permesinan modern, profil pekerjaan industri permesinan, kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan, perbandingan, perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK, sistem evaluasi kerja karyawan, dan hubungan antara komponen industri dengan komponen sekolah. Kemudian yang selanjutnya terdapat sistematika dalam penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, kita harus menentukan halaman judul. Judul yaitu berisi tentang tulisan judul penelitian. Judul penelitian itu sebaiknya singkat, jelas, dan padat untuk menumbuhkan daya tarik kepada orang lain untuk membaca. Kemudian, abstrak. Abstrak itu berisi tentang ringkasan penelitian yang terdiri dari 4 alinea yang berisi tujuan penelitian, metode penelitian, temuan penelitian, dan saran. Kemudian terdapat kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini berisi tentang sistematika laporan. Kemudian daftar tabel. Daftar tabel ini berisi tentang nama-nama tabel yang ada dalam laporan penelitian. Kemudian yang terakhir ada daftar gambar. Daftar gambar ini berisi tentang rincian gambar-gambar yang ada dalam laporan penelitian. Selanjutnya, dalam sistematika penyusunan laporan penelitian itu terdapat bab 1 pendahuluan, yaitu yang meliputi latar belakang. Latar belakang itu merupakan titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Yang kedua, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah penjabaran dari rumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat adalah kegunaan dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu sistematika penyusunan laporan bagian bab 2, yaitu landasan teori atau studi kepustakaan. Dalam landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan referensi lain yang dipakai selama penelitian. Teori-teori di sini tidak berfungsi untuk membangun kerangka berpikir sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Dan landasan teori tersebut meliputi yang pertama pendidikan dan tenaga kerja, yang kedua profil pekerjaan, yang ketiga kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, bab 3 yaitu berisi metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan informasi.
Yang pertama yaitu terdapat alasan menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, tempat penelitian. Yang ketiga, sampel atau sumber data penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Dan yang ketujuh yaitu rencana pengujian kebahasaan data. Yang selanjutnya yaitu sistematika penyusunan laporan pada bagian bab 4, yaitu temuan penelitian dan pembahasan, yaitu berisi sesuatu yang baru sebelumnya belum pernah ada, yaitu meliputi A. Temuan penelitian. Yang pertama itu gambaran umum objek yang diteliti. Yang kedua, struktur pendidik dan tenaga kerja industri. Yang ketiga, profil kerja industri. Yang keempat, kompetensi tenaga kerja industri. Yang kelima, perbandingan kemampuan kerja antara karyawan lulusan SMA dan SMK. Yang keenam, sistem evaluasi kinerja karyawan. Yang selanjutnya, perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lulusan SMA dan SMK. Dan yang terakhir yaitu hubungan komponen industri dan SMK. Selanjutnya, terdapat sistematika penyusunan laporan pada bab 4 yang berisi tentang pembahasan. Yang pertama meliputi struktur pendidikan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan profil pekerjaan. Yang ketiga, perubahan kompetensi tenaga kerja. Yang keempat, perbandingan perkembangan kemampuan kerja antara karyawan lulusan SMA dengan SMK. Yang kelima, sistem evaluasi kinerja karyawan. Yang keenam, hubungan komponen industri dengan sekolah. Oke, yang selanjutnya yaitu sistematika penyusunan laporan, yaitu pada bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi, pada bagian kesimpulan ini terdapat jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan atau pencarian tujuan penelitian. Oleh karena itu, jumlah kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau rumusan-rumusan masalah tujuan penelitian ada 5 butir, maka kesimpulannya juga harus terdapat 5 butir. Kemudian, bagian ini terdapat lampiran. Lampiran itu berisi tentang seperti izin penelitian, izin perpanjangan, pengamatan, presensi sewaktu diskusi dengan teman sejabat, dan member cek hasil wawancara, foto-foto, dan dokumentasi yang menunjang. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang mana isinya mengkomunikasikan metode yang digunakan dan hasilnya yang ditemukan dari kegiatan penelitian kepada orang lain. Selanjutnya, sistematika pembuatan laporan penelitian itu terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di mana pada bagian awal memuat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel serta daftar gambar. Kemudian, pada bagian inti terdiri dari pendahuluan, studi pustaka, metodologi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Sedangkan pada bagian akhir memuat daftar pustaka dan daftar lampiran. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.